The science of today is the technology of tomorrow. Pengetahuan hari ini adalah teknologi masa depan. Selamat datang. Anda menonton episode keempat, The Experiment. Mungkin banyak yang belum kenal nih sama kita. Jadi ada baiknya kita kenalan dulu yuk. Silakan. Perkenalkan, nama saya Ryan dari kelas 10A. Dan saya Yasin dari kelas 9A. Jadi, kami berdua lah yang akan menemani kalian untuk bereksperimen bersama di episode kali ini. Nah, Kak Ryan pernah nggak sih berpikir bagaimana sebuah balon itu bisa mengapung? Dan juga satu lagi, sebuah benda jika dilemparkan ke laut atau ke sungai, mengapa benda itu bisa tenggelam? Pernah kepikiran seperti itu? Pernah sih. Nah, jadi di episode kali ini, kami Entertainment atau The Experiment akan membahas lebih dalam tentang hukum Archimedes dengan narasumber kita yaitu Ibu Nurul Ulfa. Selamat datang Ibu Ulfa di The Experiment. Apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana, sehat semua? Sehat, Bu. Sehat. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita lanjut, Bu, saya ada beberapa pertanyaan nih, Bu. Nah, yang pertama, mengapa Ibu memilih materi hukum Archimedes ini untuk dibahas? Alhamdulillah ketemu lagi kita di edisi keempat ya, Iya. di eksperimen. Hari ini kita akan mencoba bereksperimen sederhana dengan materi fisika yaitu hukum Archimedes. Kenapa Ibu memilih ini? Sebenarnya karena saat ini di kelas 8 materi ini sedang dibahas di semester 2. Jadi sekalian kita belajar bereksperimen sekalian untuk menjadi bahan pembelajaran bagi adik-adik di kelas 8. Nah, pertanyaan kedua saya, Bu, kita ini kan mau membahas tentang hukum Archimedes ya, Bu. Nah, apa gerangan disiapkan adanya telur, air, dan juga garam? Kita ini mau eksperimen apa? Oh iya, bagus pertanyaannya ya. Iya. Jadi gini nih, kita kan mau membahas tentang hukum Archimedes. Kita tahu sendiri bahwasanya ini kan udah belajar dong ya tentang hukum Iya, Archimedes. Di mana yang namanya hukum Archimedes itu terkait tentang hubungan antara berat benda, kemudian massa jenis air, kemudian daya apung atau daya apung atau gaya angkat dari sebuah larutan terhadap benda yang dimasukkan. Jadi begini, kalau kita belajar sejarah ya, kembali tentang bagaimana sih ceritanya silsilahnya itu hukum Archimedes ini muncul gitu. Jadi dulu tuh beliau adalah seorang ahli matematika dan fisika dari Yunani ya. Jadi beliau itu dulu di zamannya beliau diminta oleh raja zaman itu untuk membuktikan sebuah mahkota yang dimiliki oleh si raja tersebut itu terbuat dari emas beneran apa bukan gitu. Nah, akhirnya dia menemukan ide bagaimana menguji ya, membuktikan itu dengan media air ya dari diapungkan. Jadi pada dasarnya kan semua benda ketika dia dimasukkan ke dalam air, dia punya berat kan, benda-benda itu punya berat. Nah, ketika kita memasukkannya ke dalam air, nanti air akan memberikan gaya angkat atau gaya apung. Nah, itulah yang namanya hukum Archimedes ketika ada gaya angkat dari air atau fluida terhadap benda yang masuk ke situ. Jadi setelah diuji oleh beliau nih Pak Archimedes ini, ternyata setiap benda itu ketika diukur beratnya di udara dengan diukur beratnya di dalam air, itu ternyata di dalam air beratnya lebih ringan. Nah itu yang kita mau uji nih kan, kenapa ada benda yang bisa tenggelam, kemudian kenapa benda juga bisa mengapung, dan kenapa juga ada yang bisa melayang. Ini kita akan uji dengan bahan-bahan yang kita sudah siapkan. Oke, maka dari itu disiapkannya air dan juga telur. Iya, betul. Oke, nah Kak Ryan penasaran gak nih? Penasaran banget sih. Oke, langsung aja kita masuk ke eksperimennya. Yuk! Jadi di sini kita sudah menyiapkan air mineral, air biasa. Kemudian di sini 1 sendok kita siapkan untuk mengaduk, dan di sini ada kita siapkan telur ya.
Pertama kita isi air ini nanti untuk di anak-anak kelas 8 ini bisa mencoba di rumah masing-masing ya untuk menguji pengaruh dari di sini ada garam. Kita sudah siapkan garam, di mana nanti garam ini akan memberikan pengaruh terhadap benda yang akan kita masukkan. Nanti kita akan memasukkan telur ke dalam larutan garam dan air biasa yang tanpa garam. Kita akan melihat apa perbedaan dari ketiga larutan ini atau ketiga bahan fluida ini ketika benda ini dimasukkan ke dalamnya. Oke, sekarang silahkan dibantu ya, masukkan air dengan takaran yang sama. Misalnya kita masukkan saja 150 ml di sini. Oke, silahkan. Cukup. Tambahkan di gelas selanjutnya. Oke, satu lagi. Oke, terima kasih Yasin. Alhamdulillah nih airnya sudah kita isi ya ke dalam gelas ukur. Kemudian untuk memastikan dulu kondisi telur ini memang benar-benar sama, kita akan menggunakan 3 buah telur. Kita uji dulu telur-telur yang kita gunakan ini, kita masukkan apakah posisi dia ketika dimasukkan ke dalam bejana ini sama. Mari kita lihat. Kita lihat ya, posisinya bagaimana nih? Posisinya sama ya. Ya, ini namanya tenggelam. Ya, tenggelam. Nah, ketika posisi tenggelam ini, nanti ketika kita lakukan perlakuan yang berbeda terhadap fluida atau larutan yang ada di depan kita ini, kita uji lagi apakah telur ini masih dalam posisi yang sama seperti awal. Oke ya, sekarang kita ambil dulu nih. Oke, sekarang coba Yasin masukkan 1 sendok makan garam ke dalam larutan yang kedua. Boleh diambil gelasnya biar tidak terlalu jauh. Kita gunakan dulu. 1 sendok makan. Iya, 1 sendok makan penuh. Coba kita uji dulu. Cukup. Tuangkan ya. Iya. Ambil dulu. Sini. Ya, cukup. Oke, akan ditaruh di situ. Ya, kemudian silakan masukkan telurnya ke dalam larutan garam ini. Ya. Aduk kembali. Coba dibiarkan dulu. Iya. Oke, ini kita kembalikan ke awal. Ya. Bisa kita tambahkan mungkin garam ke sini dengan takaran yang 1 sendok lagi. Coba 1,5 sendok atau 1 sendok tidak apa-apa. Oke, cukup. Aduk kembali. Ya. Iya, terima kasih Yasin. Nah, deh ya, kita lihat di sini hasilnya sudah kelihatan bahwa posisi telurnya sudah tidak seperti di awal tadi ya.
Sekarang kita coba di gelas berikutnya. Silakan, yuk dimasukkan garam sekitar 2 sendok makan, lalu diaduk kembali. Jadi penambahan garam ini membuat massa jenis dari larutan ini nanti akan bertambah. Kita coba ya. Nah, mari ya. Ini sudah kita lihat hasil akhir setelah kita tambahkan garam. Nah, sudah bisa kita lihat sama-sama ya bahwasanya tadi di awal kan ketiga telur ini sama-sama tenggelam. Tapi setelah kita tambahkan garam, kemudian kita aduk dan kita masukkan kembali telurnya, ternyata posisi telurnya jadi berubah. Ada yang tenggelam, masih tenggelam karena tidak ditambahkan apa-apa pada air. Ini masih air biasa, air tawar, kemudian ini air garam dengan konsentrasi yang lebih kecil dibandingkan ini. Agak melayang karena tidak muncul di permukaan si telurnya. Kalau misalnya dia muncul di permukaan, berarti itu namanya dia mengapung. Jadi nanti anak-anak tahu ya, mengapung, perbedaan dari tenggelam, melayang, dan mengapung. Seperti itu. Nah Bu, saya ada satu pertanyaan lagi Bu. Ini. Kenapa garam ini bisa membuat telur bisa melayang dan juga mengapung? Oke, bagus penyebabnya? pertanyaannya, Masya Allah ya. Kenapa sih setelah ditambahkan garam kok dia telurnya bisa melayang dan bisa mengapung? Kamu pernah gak nih berlibur ke Laut Mati? Nggak pernah Bu. Pernah atau pernah membaca tentang Laut Mati tidak? Bukan Laut Merah yang di Jeddah ya, ini Laut Mati. Kira-kira itu tentang apa? Oh ya, jadi gini, Laut Mati itu adalah laut di mana tidak ada flora yang hidup di sana, tidak ada kehidupan di situ karena tingginya tingkat garam. Dan di sana tidak ada orang yang bisa tenggelam. Jadi kalau kamu mau nggak bisa renang, itu nggak penting bisa berenang di sana karena kita tidak bisa tenggelam di sana. Kita mengapung. Kenapa kita bisa mengapung di Laut Mati itu? Akibat tingginya kadar garam. Jadi kalau misalnya kita bandingkan menurut beberapa informasi, ternyata kadar garam di Laut Mati itu sampai 8 kali lebih tinggi dibandingkan di laut biasa. Jadi kamu kalau misalnya nggak bisa berenang ya jangan coba-coba nyemplung di kedalaman laut biasa ya, kecuali kamu ke Laut Mati baru. Karena kalau di laut biasa belum tentu kita pastinya kita tenggelam gitu. Tapi kalau misalnya di Laut Mati kita akan mengapung karena kadar garam yang tinggi membuat massa jenis dari air tersebut semakin tinggi. Akhirnya kita jadi terasa ringan karena massa jenis kita akhirnya lebih rendah dibandingkan massa jenis dari larutan di Laut Mati tersebut. Makanya kita jadi mengapung. Sama dengan yang ini, ketika kadar garamnya ditambahkan di air yang tadi air tawar, massa jenisnya akan bertambah. Rho ya, kalau dalam fisika massa jenis itu simbolnya Rho. Nah, kemudian dia si larutan ini nanti massa jenisnya akan bertambah. Si telurnya tetap massa jenisnya dan akhirnya ketika dia sudah ditambahkan dan diaduk, posisi melayang itu artinya massa jenisnya itu hampir sama antara larutan dengan si benda yang dimasukkan, makanya dia bisa melayang. Kemudian kalau dia mengapung itu artinya massa jenis dari benda tersebut lebih kecil. Nah, jadi ini sebenarnya luar biasa ya kuasa Allah, di mana ilmu pengetahuan itu sudah diatur sedemikian rupa dari zaman dahulu kala. Kitanya saja yang harus memang menggali kembali. Seperti yang kalau kita misalnya melihat penerapannya dalam keseharian, kamu mungkin pernah kan waktu itu berkunjung ke kapal selam yang kapal selam yang ada di Jeddah ya. Nah, kalau kalian pelajari kenapa kapal selam itu bisa tenggelam,
kemudian dia juga bisa mengapung di permukaan, dan dia juga bisa melayang. Itu sebenarnya prinsipnya tuh mengambil prinsip itu tadi, prinsip menambahkan berat atau menambahkan, ya meringankan dan menambahkan. Makanya di dalam lambung kapal selam itu di sana nanti ada rongga yang dibuat untuk menampung air. Jadi ketika misalnya air itu dimasukkan, nanti beratnya kan bertambah. Jadi ketika dimasukkan air full, nanti dia akan tenggelam. Kemudian ketika dia ingin posisinya melayang di tengah-tengah lautan, berarti dia akan mengeluarkan sedikit gitu. Kemudian ketika dia ingin mengapung di permukaan, baru dia mengosongkan seperti itu. Jadi banyak ya penerapan dari hukum Archimedes tersebut kalau kita mau mengkaji di dalam keseharian gitu. Oh ya Bu, kesimpulan dari eksperimen ini apa? Oke, jadi kesimpulannya bahwasanya kalau di dalam rumus hukum Archimedes itu ya FA, gaya Archimedes itu rumusnya adalah rho itu massa jenis, kemudian dikali dengan gravitasi bumi dan dikali volume. Jadi semakin besar volume suatu benda, semakin besar gaya Archimedes yang dihasilkan atau yang ditimbulkan. Semakin besar massa jenis dari suatu benda, juga akan semakin besar gaya Archimedes yang ditimbulkan. Jadi nanti anak-anak di rumah bisa mencoba, misalnya ingin mencoba apakah boleh kita gantikan garam dengan gula, Bu Guru, misalnya seperti itu. Tidak apa-apa, tidak ada salahnya untuk mencoba. Silahkan bereksperimen sendiri, nanti lihat hasilnya, apa yang terjadi ketika yang ditambahkan gula bukan garam. Nah, jadi untuk menjadi seorang ilmuwan, saintis itu harus berani mencoba dan berani gagal. Ya, nanti kalian juga harus coba ya. Misalnya ada keinginan mencoba dengan menggantinya menjadi kalau saya ganti dengan tepung gimana Bu? Kira-kira berpengaruh nggak massa jenisnya? Silahkan dicoba dan nanti kita lihat hasilnya, disampaikan bagaimana hasilnya. Seperti gitu ya. Harus banyak-banyak mencoba ya Bu? Iya betul, harus terus mencoba, jangan stuck sampai di situ saja. Artinya ketika kita dapat informasi menambahkan garam mengakibatkan semakin bertambahnya massa jenis larutan. Lalu bagaimana kalau kita tambahkan gula? Bagaimana kalau kita tambahkan senyawa lain yang kira-kira bisa larut juga? Bisa nggak massa jenis itu akan bertambah atau berkurang? Seperti itu. Silakan boleh dicoba bereksperimen di rumah. Oke, jangan lupa dicoba ya teman-teman. Jadi luar biasa sekali ya eksperimen kali ini. Mari kita berikan tepuk tangan kepada Bu Ulfa. Ya, jadi teman-teman jangan lupa mencoba ya. Kalau kita di sini kita sudah bereksperimen bahwasannya kalau kebanyakan garam tuh akan menjadi seperti ini, dan juga kalau nggak ada garam tuh akan seperti ini. Dia akan tenggelam. Dan terima kasih kepada Bu Ulfa karena telah hadir di episode kali ini. Ya, dengan begini acara eksperimen kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih sekali lagi Bu sudah Sama-sama. meluangkan waktunya untuk Sama-sama. bereksperimen kali ini. Semoga bermanfaat. Amin, amin. Ya, sampai di sini saja episode kita di episode keempat dari eksperimen, dan sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.